Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa MMI Media Channel rahimakumullah, dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan memberikan selalu hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa MMI Media Channel, kali ini kita akan merespon atau menanggapi komentar dari video sebelumnya yang berjudul Imam Syafi'i menggugat hadis jariyah. Ada beberapa komentar yang ingin kita tanggapi. Yang pertama, komentar dari Fatahillah Salafi. Siapa juga yang bilang bertempat? Allah yang berfirman dalam Al-Quran bahwa Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Kemudian yang kedua, ada juga komentar dari Adi Praya 1156. Orang ini gagal paham, yang bilang bertempat itu siapa? Katanya. Yaitu dua komentar tadi dari para netizen di video sebelumnya yang kita posting tentang bagaimana Imam Asy-Syafi'i menanggapi hadis jariyah atau hadis budak perempuan. Kita simak video berikut. Ada seorang budak di zaman Nabi, ya, bukan ulama, budak hamba sahaya, ya, hamba sahayanya seorang sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Rasulullah saya akan memerintahkan budak saya. Kamu tanya dulu, bawa sini, dibawa ditanya oleh Nabi. Yang ditanya Nabi, aina Allah? Di mana Allah? Dijawab oleh budak ini, fis sama, di atas langit. Wa man ana? Siapa aku? Anta Rasulullah, Rasulullah. Apa kata Rasulullah Muawiyah bin Hakam As-Sulami? A'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia seorang mukmin. Hadis ini sahih, terutama Imam Muslim dan yang lainnya. Sahih. Artinya Nabi menunjukkan bahwa orang itu beriman kalau dia menetapkan bahwa Allah berada di mana? Di atas langit. Nah, itu tadi ya, statement ataupun ungkapan atau penjelasan yang disampaikan oleh salah satu pentolan Ustadz Wahabi, yaitu Ustadz Yazid Jawas almarhum. Beliau telah meninggal, tetapi videonya masih bertebaran di media sosial dan sebagainya. Nah, perlu kita pahami bahwa dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah itu memiliki prinsip dalam memahami ayat-ayat mutasyabbihat, dalam memahami hadis-hadis sifat, itu memiliki prinsip tanzih, artinya mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sifat, dari segala sesuatu yang tidak layak kepada kebesaran zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu prinsipnya. Cara memahami ayat-ayat mutasyabbihat, cara memahami hadis-hadis sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yaitu dengan cara tafwid atau istilah lain takwil ijmali. Makna tafwid atau takwil ijmali sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab ya Syarah Hadis Sahih Muslim dan beberapa kitab lainnya, yaitu ulama-ulama salaf mengatakan nu'minu biha wala natakallamu fi ta'wilihi. Kami beriman dengan ayat-ayat mutasyabbihat, kami beriman dengan hadis-hadis sifat, tetapi kami tidak mengatakan takwilnya, ya. Wala na'rifu maknahu, dan kami tidak tahu maknanya. Lakin na'taqidu anna zahiraha ghairu muradin, tetapi kami berkeyakinan, beriktikad bahwa makna zahirnya itu bukan makna yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna laha makna yaliku billahi ta'ala,
Dan sesungguhnya kepada hadis-hadis sifat, kepada ayat-ayat mutasyabihat itu memiliki makna sesuai dengan kebesaran, sesuai dengan kepantasan kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar dan maha agung. Artinya mengembalikan makna hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak meyakini makna zohirnya sebagaimana makna zohir dalam ayat mutasyabihat dan hadis sifat itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan tafwid atau takwil ijmali. Kemudian yang kedua, ulama ahli sunnah wal jamaah memahami ayat-ayat mutasyabihat, memahami hadis-hadis sifat itu dengan melakukan takwil tafsili sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, annaha tu'awwilu ala ma yaliku biha, yaitu dengan mengalihkan makna ataupun maksud dari ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis sifat tersebut kepada makna yang pantas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini adalah kapasitas ulama. Mereka berijtihad dengan segala kemampuan dan ilmu yang dimiliki, dengan modal ilmu nahwu dan ilmu sorof yang mumpuni, ilmu gramatika bahasa Arab yang mumpuni, dan ilmu-ilmu lainnya seperti balaghah dan sebagainya. Mereka berijtihad untuk memahami ayat tersebut dengan mengalihkan makna zohirnya kepada makna yang pantas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama, dua-dua tujuannya adalah tanzih, untuk mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ayat-ayat mutasyabihat tetap diimani sebagaimana adanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dalam memahaminya inilah yang dilakukan takwil ijmali atau tafwid dan takwil tafsili atau takwil. Nah, inilah pemahaman yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Semoga bagi saudara-saudara, bagi para subscriber, ya, para pemirsa akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa membutuhkan tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa membutuhkan kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan arasy. Allah sebagaimana zat yang azali tidak membutuhkan kepada makhluknya untuk keberadaannya. Maha suci Allah dari sifat-sifat kekurangan. Allah maha sempurna. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengannya. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Demikian yang kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.